kita sudah tiba di tempat pemberkatan di gereja Cibaik di sini. Ini pengantin sudah tiba. Leksi. Adek boleh pindah dulu dek, nanti Leksi yang bantu turun ya. Bantu dulu Leksi, nanti ya dek ya, berarti sana. Ya, bantu. Pegang filenya ya. Maju sini. Hah? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu, dan selamat datang di rumah Tuhan dalam pemberkatan nikah saudara Leksi Gila ahli media, ahli teknika tingkat 2 dengan saudari Dewi Cynthia Patetin. Mari kita berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Penyerahan calon pengantin oleh keluarga kepada majelis gereja. Pendeta yang kami hormati, kami atas nama keluarga dan orang tua dari kedua mempelai Leksi Gila dan Dewi Cynthia Patintingan, mereka sudah saling mengenal, mencintai satu sama lain, dan juga telah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Oleh karena itu, kami mohon sudi Bapak Pendeta memberkati dan meneguhkan pernikahan suci putra putri kami menurut tata gereja Cibaik. Bapak Ibu, kedua pengantin yang berbahagia, dengan senang hati atas nama gereja memenuhi permohonan Bapak Ibu meresmikan pernikahan saudara Leksi Gila ahli teknik dan saudari Dewi Cynthia Patintingan sarjana pendidikan. Majelis gereja bersama calon pengantin dan keluarga memasuki ruangan gereja. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian semua baik. Semua
murni, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Kita nyanyikan syair yang pertama dan syair yang kedua. kedua belah pihak dan kedua anak kekasih yang akan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan patut kami persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bahwasanya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Amat terlebih ya Tuhan bagi kedua saudara kami, Lexi Kila dan juga Debbie. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai menolong mereka menjalani kehidupan, menjalani pekerjaan, sehingga mereka boleh mengambil kata sepakat untuk mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, untuk diikat di dalam pernikahan kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan campur tangan sejak direncanakannya kegiatan ini. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong kedua saudara kami. Amat terlebih ya Tuhan keluarga kedua belah pihak, baik yang ada di Barua ini maupun dari Tombang dan Tumale. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati keluarga sehingga mereka boleh satu hati untuk memilih hari ini untuk bersama-sama masuk dalam rumah Tuhan, mendukung anak kekasih mereka untuk mempersembahkan rumah tangganya kepada Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, penatua diaken. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mengatur pelayanan dan
boleh dilaksanakan pemberkatan nikah hari ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau senantiasa campur tangan sehingga senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kedua saudara kami sehingga hari ini boleh ada di rumah Tuhan, membawa kehidupan mereka untuk menerima pemberkatan nikah. Karena itu Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati kedua saudara kami ini, baik itu saudara kami Lexi dan juga saudara kami Debbie Cynthia. Kiranya Tuhan menolong kedua saudara kami sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk menjalani rumah tangga yang baru, sehingga mereka boleh menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, senantiasa menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka programkan di hari yang akan datang, Tuhan memberkati. Berkatilah dua kandungannya ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh keturunan. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan dalam menjalani rumah tangga di hari yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga, baik yang ada di Barua ini, yang ada di Tomba dan yang ada di Tumale. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua sehingga mereka boleh menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, menjadi panutan yang baik bagi kedua saudara kami, sehingga mereka boleh menjadi rumah tangga yang menyenangkan Tuhan, menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk senantiasa menjadi motivator, menjadi pendukung bagi kedua saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua saudara kami ke depan ketika mereka akan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga mereka boleh sehat menjalani tanggung jawab, dan juga ya Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik itu sebagai pelaut dan juga sebagai bidan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kedua saudara kami sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan menjadi jalan berkat baru di dalam keluarga mereka. Mereka boleh menikmatinya karena pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam menjalani tugas sebagai suami, Tuhan yang akan memberkati dan menolong dan memampukan sehingga boleh menjalani tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga sebagai istri, sehingga mereka boleh membagi waktu dengan baik sehingga di dalam keluarganya senantiasa merasakan kedamaian. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, setelah kegiatan ini kami akan melaksanakan kegiatan resepsi di rumah pengantin. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap persiapan keluarga boleh tercukupi. Bahkan ya Tuhan, melalui kesempatan ini firman Tuhan akan ditaburkan. Kami mohon hikmat dan kuasa daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi landasan rumah tangga kedua saudara kami. Amat terlebih Tuhan bagi kami semua akan senantiasa menguatkan kami dalam menjalani rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, baik hamba yang akan memberitakan firman-Mu maupun hamba yang akan melaksanakan pemberkatan nikah, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati semua yang akan mengangkat pelayanan saat ini, baik itu sebagai pendoa, sebagai kolektan, Tuhan memberkati, sebagai pemberita firman, Tuhan memberkati, sebagai WL dan juga sebagai pemusik, Tuhan memberkati sehingga pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, pemerintah yang ada di tempat ini Tuhan memberkati, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan memberkati. Beberapa saudara kami yang mengalami aniaya oleh karena bencana dan juga mengalami duka karena bencana, kiranya Tuhan kuatkan iman mereka sehingga senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Ada yang mengalami duka ya Tuhan, Tuhan menghiburkan. Demikian pun hamba-Mu
pendeta Yusak sekeluarga yang mengalami duka bersama keluarga yang ada di awak. Kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga. Berkatilah semua keluarga, kuatkan di dalam iman sehingga senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Dan juga ya Tuhan, rencana keluarga hamba-Mu setelah kegiatan di tempat ini akan kembali ke awak bersama keluarga berbagi duka. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap keluarga ketika akan kembali, Tuhan melindungi dan menyertai mereka tiba di tujuan dengan selamat di mana Tuhan tempatkan untuk bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk kedua saudara kami yang saat ini sedang membawa kehidupannya kepada Tuhan, membawa rumah tangganya kepada Tuhan. Tuhan memberkati sehingga senantiasa hidup damai sejahtera, senantiasa hidup menikmati pemeliharaan Tuhan, dan senantiasa menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Persembahan pujian dikumandangkan bagi Tuhan. Yang pertama, persembahan pujian dari Gereja Kibai Jemaat Butau. Yang kedua, persembahan pujian dari Gereja Kibai Jemaat Baluang bersama keluarga. Secara berturut-turut disilakan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf Tangguh. Dilanjutkan upacara gerejawi pemberkatan nikah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Pendeta Kaleb Suhaka. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, kita yakini, kita percaya bahwa sungguh bermanfaat untuk mengajari. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, Dia manusia kepunyaan Allah diberkati dengan setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan mengubah dosa. Firman Tuhan melintasi hidupku. Oh Tuhan, berkata firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan mengubah dosa. Firman Tuhan melintasi hidupku. Oh Tuhan, Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah diberikan kesempatan dan waktu yang indah. Kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya memberkati kami sekalian, baik umat-Mu yang akan mendengarkan maupun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu tak lebih dari manusia biasa, anggota biasa, memiliki banyak keterbatasan. Oleh sebab itu, hamba-Mu memohon kiranya Roh Kudus akan menuntun hamba-Mu membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Berbicara kepada kami sekalian ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama menjaga hati kita, dan kita akan sama-sama melunasi penyembahan kita dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya sebenarnya saat ini walaupun dalam keadaan berduka, tapi saya teringat dengan satu kata firman Tuhan, bahwa biarlah orang mati mengurus orang mati, dan marilah ikut aku. Sehingga hal ini menguatkan aku sampai hari ini masih bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 128. Saya akan membaca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia yang berkata,
berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Tentu saya akan memberikan tema dari pembacaan kita ini, yaitu rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya kira bahwa setiap kita yang hadir pada saat ini, bahkan dalam menjalani kehidupan kita, maupun kita sedang dalam kehidupan berumah tangga, tentu tidak ada yang mengharapkan untuk melarat, tapi semua menginginkan supaya kita menikmati berkat Tuhan, dan tentu Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Lalu bagaimana kita atau apa yang harus kita buat supaya betul-betul berkat Tuhan ini kita nikmati di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun di dalam berbagai kesibukan atau pekerjaan. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang yang takut akan Tuhan. Jadi untuk menikmati berkat Tuhan tentu tidak datang begitu saja, tetapi rupanya Tuhan juga mempunyai syarat, yaitu kita harus takut kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan sudah jelas dalam pembacaan kita bahwa akan diberkati. Lalu bagaimanakah atau apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yang benar tahu mata takut banget, tetapi tanda perkenanan apa takut nomor 2. Takut akan Tuhan berarti bahwa kita harus melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan atau diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam menjalani rumah tangga. Segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya. Bahkan kalau kita melihat di atas bawah, hidup menurut jalan-jalannya. Tapi budak tahu, tahu pokoknya tak tapi tahu pokoknya apa yang sama dengan jalan Tuhan. Sehingga itu menjadi seringkali membuat berkat Tuhan kandas atau tertunda di dalam kehidupan kita. Kalau yang saya tahu, memang mataku atau tinggal rumah tua, tetapi kan itu jawaban ada 3 macam yang kita harus lihat dan lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan atau kalau kita berdoa ada itu langsung dijawab, tunggu dan tertunda, mungkin begitu. Jadi jangan heran ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan tuntut bagi kita, lalu tidak dijawab, itu berarti masih ada yang harus kita mungkin selesaikan. Itu ada kata tunggu. Marilah kita sabar menunggu. Jangan sampai kita nunggu pokok untuk misalnya nanti teman-teman tak mensiapkan dan pasakti mantan antara dan kurori dengan dia malu. Tapi yang jelas kuncinya di sini bahwa
kalau rumah tangga mau menikmati berkat Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Melakukan perintah Tuhan. Yang dari pokok mustoh, tayo na mungkin pumakong pakitewa kita. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Kuncinya yang berusaha minat, ya tunggu dan ditunda. Jadi atau ya, mungkin itu nanti ada di pribadi sebab ya yang kita tidak memenuhi ya persyaratan standar dalam kehidupan kita, bagaimana kita menuruti kehendak Tuhan. Ya. Dan tentu dalam pembacaan kita, apa yang sedang kita nikmati dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberkati. Ya, dalam pembacaan kita di atas dikatakan, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaan. Ia dalam Yesia mengatakan pematuan dari pokok perayaan pematuan. Nako karena pematuan anak tua kamu nikmati dua seret kesokoyokmu, namelo keduanmu. Tapi biasa sekarang buat sampai hari ini yang sebenarnya banyak yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah sebagai kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga harus menjadi imam di dalam rumah tangga. Tapi sampai hari ini saya katakan hampir semua kaum Abraham masa kini tidak lagi menjadi berkat. Kenapa? Laki-laki sekarang Abraham masa kini tidak lagi mengiyakan persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Pertimbangan itu, yang ada gereja yang baik itu taruh dalam gereja biasa buka. Ya, tahu adalah sampul timuan dalam gereja lu, polan suruh ke dako. Ya tulang pun suruh ke baik sebab ya paling dalam gereja nabai banten pondo. Ya timuan itu pak tuna tidiomi ya mau paseke mak aku kalau berusaha pak tuna koron suarsi bayar bikin matrio. Ya pira-pira mau gereja kita imale. Ya tuh kumane pertama sedangkan bo kasera kakak na bisa dijanda bayar dalam rumah gereja biasa kan 5 duit temuan ini. Jadi rumah tangga itu diberkati ketika kepala rumah tangga betul-betul menjalankan tugas adalah menjadi tulang punggung dan harus menjadi imam di dalam rumah tangga, mendoakan keluarga, anak-anak, mendoakan pekerjaan. Tapi lana ko dewi no kami honna bahasa orang bela itu tidak leksi kami dewi umbar kan orang tidak leksi na honna yang lama sembahyang taruh na kalau ambil lang dia ya tidak begitu ya, istri juga harus melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kalau tidak ada kepala rumah tangga yang menjadi imam dalam rumah tangga, apa salahnya ibu rumah tangga mendukung, menopang dan menjadi imam di dalam rumah tangga. Yang kedua, di dalam ya Mazmur 133 bagaimana supaya rumah tangga diberkati, yaitu rumah tangga yang hidup dalam kerukunan. Rumah tangga yang hidup dalam kerukunan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya,
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, sudah jelas firman Tuhan. Bahwa rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan adalah ketika di dalam rumah tangga itu selalu hidup dengan rukun, ya, hidup damai. Tak ada dan mari korek bahasa penasaran selagi sama sekali. Ya, salah sini TP nomor nakola rapat rumah tangga to. Boyok temai kepala rumah tangga sudah mengkarang. Tak pernah sadia temi apa yang dapo, ya tak pernah sadia kopi, ya merusik ke saya bilang aku nak kami, wah masa kamu cukup pimin dalam, ya leksi, mangkau sadia te kopi ku siram, dan mau suara sangkaraan do, tak cuma sarang nang rapat, bayar ke semin na, wah leksi mbak kopingku ibu, kalima mo yung kalian ini. Marilah kita membina hubungan dalam rumah tangga, hiduplah dengan rukun. Karena apa? Ketika kita hidup dalam kerukunan, jaminan berkat Tuhan akan dikirim, diutus ke sana selama-lamanya. Masalah kok, tak ada kue di rumah tua, sang bulan bangun, sang tahun bangun. Tetapi dia akan mengirim berkatnya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, marilah dalam kehidupan kita bahwa kita tidak hanya takut kepada Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa sekalipun kita sudah melakukan semua itu, ketika dalam rumah tangga tidak aman-aman saja, jangan harap berkat Tuhan akan datang. Jadi ingat, kedua saudara, ya ke hari ini sudah mulai ya rancang-rancang bagaimana perjalanan ya rumah tangga ke depan. Karena rumah tangga yang kita bangun bagaikan perahu diombang-ambingkan oleh ombak. Nah, ketika kita tidak mengantisipasi dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka perahu itu, rumah tangga itu akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam masalah. Jadi marilah dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul tenang dalam kehidupan kita. Rukun, hiduplah rukun dalam rumah tangga, damai sejahtera bersama dengan rumpun keluarga kedua belah pihak. Sehingga berkat Tuhan akan terus dinikmati dalam rumah tangga kedua saudara. Yang ketiga atau bagian yang terakhir, bagaimanakah rumah tangga supaya rumah tangga itu diberkati? Kalau kita perhatikan di surat Efesus pasal 5 ayat 25, di situ judul di situ adalah ikatan kasih. Ya, hubungan kasih di dalam rumah tangga. Dan kasih ini ada berapa hal tercakup dalam kasih, yaitu saling menghargai, saling menghormati, ya, saling menyayangi si pakaboro dalam rumah tangga. Tapi ya kasih timbal balik, dan kasih ini kasih yang seumur hidup seperti kasih Kristus telah mengasihi umatnya. Ya, jadi suami mengasihi istri, ya istri juga harus tunduk kepada suami, menghormati suami. Kemudian ya rumah tangga kedua-duanya akan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Yan na nang payo na tujuan na kasih alamasian otomatis mo ya tujuan na kerukunan to. Yan na nang si pakaborosia ng rumah tangga, ya pambay purat tao sa lapang kitwa bay nasang kuma ya manak ya diudungin na isang kuma disayang, ya disayang mo to ke di pakaboro ya
dihargai Melo dan dilayani Melo, ya saling melayani. Baik istri kepada suami maupun suami kepada istri harus saling mengasihi. Kemudian jangan lupa bahwa kasih ini adalah kasih yang diikat oleh Yesus Kristus di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu kita juga perlu membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kasih yang tidak terbatas, kasih yang ada awalnya tetapi tidak ada batasnya. Mari dalam kehidupan kita menghidupi kehidupan ini dengan berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam rumah tangga. Tetapi ingat, ketiga bagian ini kita harus ingat dalam kehidupan kita, merenungkan dalam kehidupan kita bahwa kita harus takut kepada Tuhan, melakukan segala kehendaknya, melakukan segala perintahnya, sehingga apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, bahwa ketika engkau menikmati hasil jeripayamu, keadaanmu akan baik. Yang kedua, bahwa mari dalam rumah tangga kita hidup rukun, tanamkanlah damai sejahtera, sehingga apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan menjadi jaminan ke dalam rumah tangga, bahwa Tuhan akan mengirim atau mengutus berkatnya, berkat kehidupan selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, bahwa rumah tangga yang hidup diberkati adalah rumah tangga yang hidup dalam persekutuan kasih yang dibangun oleh Yesus Kristus tersendiri. Amin atas firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan membawa kita semakin setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak kami boleh pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan memberi kami kemampuan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Secara khusus kedua saudara kami yang telah mempersembahkan rumah tangganya pada hari ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus akan terus menanam dalam hati kami, menyiram dalam hati kami, sehingga firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga masing-masing. Ini doa kami dan persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan seterusnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita bersama-sama dan secara khusus bagi kedua saudara dalam mengawali kehidupan yang baru dan rumah tangga yang baru pada hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam upacara gerejawi, yaitu pemberkatan nikah. Jemaat Yesus Kristus, kita berkumpul di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah dari kedua anggota gereja Kibaik Jemaat Baruah, dan untuk memohon berkat Allah atas nikah mereka. Sebab itu jemaat Yesus Kristus, supaya kita sekalian hidup beralaskan firman Allah, hendaklah kita melakukan dengan penuh tanggung jawab tuntutan nikah Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesaan iman, dalam persekutuan hidup, kerja dan pergaulan sehari-hari, dengan kasih dan setia di tengah-tengah jemaat Kristen dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri menjadi suatu kemuliaan bagi kebesaran nama Kristus dan berkat bagi masyarakat. Kalau Allah mengaruniakan anak-anak, orang tua menerima tugas karunia itu dengan penuh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga dan mendidik anak-anak
dan mengurus rumah tangga. Yang ketiga, hendaklah suami istri merupakan persekutuan yang benar, kuat secara jasmani dan rohani, sehati sepikir, teguh dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup, dalam hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus Tuhannya. Mempelai kedua yang kekasih, setelah saudara-saudara memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus, maka dengan penuh sukacita dan penuh kepastian majelis jemaat menyambut kehendak saudara-saudara, maka sekarang saya mengundang saudara-saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menyatakan ikrar satu kepada yang lain. Saya persilakan kepada mempelai laki-laki membacakan ikrar. Di hadapan Allah dan jemaat, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Lexi Kila menyambut engkau Dewi Cynthia sebagai istri dan berjanji bahwa saya tetap setia kepada serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Saya persilakan mempelai perempuan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Dewi Cynthia menyambut engkau Lexi Kila sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu mengasihi engkau dan dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Kita telah mendengar perjanjian kedua saudara ini untuk hidup dalam pernikahan suci selama hidup mereka, dan sekarang mereka akan saling memasangkan cincin yang merupakan perjanjian atas janji mereka tadi, supaya pada waktu mereka melihat cincin ini, mereka ingat pula akan janji yang mereka telah ucapkan. Cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan dan terbuat dari emas yang melambangkan kesucian dan tahan lama. Demikian pula cincin ini melambangkan kasih yang telah mengikat saudara berdua menjadi suami istri, yaitu kasih yang kekal. Saudara Lexi Kila, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin perempuan sebagai lambang cinta kasihmu yang sejati. Dewi Cynthia, aku kenangkan cincin ini sebagai lambang cinta kasih saya, kasihku yang sejati.
kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin laki-laki sebagai lambang cinta kasih yang sejati. Leksi Kila, aku kenakan cincin ini sebagai lambang cinta kasih sejatiku. Leksi Kila, ahli teknik, dan saudari bidan Dewi Sintia Patintingan, sarjana kebidanan. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang adalah mempelai jemaatnya, saya sahkan pernikahan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, sebab untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu. Bapak Ibu, jemaat keluarga, disilakan bangkit berdiri dan kita akan mendoakan kedua saudara kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Khalik langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang telah mempertemukan kedua saudara kami hari ini. Allah yang telah turut bekerja di dalam setiap rencana mereka. Dan Allah yang menyelamatkan serta memanggil menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau berkenan bagi kedua saudara kami, memberkati pada hari ini. Dari ketinggian kiranya Engkau melawat awal dari sebuah kehidupan yang baru. Engkau akan selalu diundang di dalam rumah tangganya di kemudian hari. Kuatkan mereka dalam menjalani hidup yang akan datang. Mampukan di dalam menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Besar, yang tidak pernah lepas kendali di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah sebagai suami, mampukanlah sebagai istri dalam melaksanakan tugas masing-masing, di mana mudah dalam keadaan apapun, sebab Engkaulah Allah mereka. Engkau telah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, maka berkat yang sama hamba-Mu kiranya Engkau karuniakan bagi kedua saudara kami, berkat rohani, berkat finansial, dan berkat jasmani. Kiranya Tuhan anugerahkan kepadanya mulai pada hari ini mereka tetap kuat dan sehat, taat dalam beriman kepada-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati mereka. Demi nama Tuhan Yesus, Allah segala sumber berkat, akan memberkati kedua saudara kami. Dalam nama Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan kembali. Buka jalannya, perlahan dan nyatakan cinta.
Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat mereka, bagaimana mereka menyatakan cinta kasih kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah menopang sampai mereka menjadi dewasa. Bahkan kedua orang tua telah mendoakan dan mendapatkan pekerjaan. Ibu tidak terlepas dari doa seorang ayah dan ibu. Dan saat ini mereka akan bersungkeman kepada kedua orang tua yang dimulai dari orang tua pengantin laki-laki. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam hatiku kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Ada aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu kepadaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah ibuku, karena doaku kepadamu, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tuhan
Iya, Bapak Ibu, inilah keluarga baru di tengah persekutuan jemaat Tuhan di jemaat baru. Terimalah mereka. Oke. Saya persilakan kepada majelis gereja untuk menyerahkan surat nikah yang akan dipergunakan untuk keperluan selanjutnya dalam rumah tangga. Oke, silakan. Udah orang tua sekarang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan kami di atas segala Tuhan. Engkau telah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami, memberkati kami dari waktu ke waktu sampai pada hari ini. Bersama dengan kedua belah pihak dalam keluarga, bersyukur sebab Engkau Allah baik baginya, di mana anak kekasih dalam kesepakatan mereka memulai kehidupan yang baru dalam pernikahan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kedua saudara kami dimanapun melaksanakan tugas. Kami percaya bahwa Allah kami tidak pernah berubah, sama-sama memberkati saudara kami berdua, bahkan seluruh keluarga kedua belah pihak. Kiranya melalui pernikahan kudus hari ini menjadi pengikat bagi kedua belah pihak. Berkatilah mereka semua mulai saat ini Tuhan. Biarlah oleh anugerah mereka tetap setia kepada-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan atas berkat-Mu bagi mereka semua lewat pernikahan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin ibadah. Persembahan pujian kembali mengundangkan solo dari sahabat pengantin perempuan. Disilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, juga kepada kedua mempelai yang hari ini boleh berbahagia. Jadi pengantin perempuan ini adalah sahabat kecil saya. Kami bersama-sama di SMP dan hari ini ada air mata yang menetes, air mata kebahagiaan. Selamat untuk kedua saudara-saudari saya.
bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan di depan disediakan kotak persembahan khusus untuk pengantin dan keluarga. Dan sambil pundi persembahan dijalankan di tengah-tengah kita, kita memuji Tuhan dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Bersiap dirimu, Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada siang hari ini, Bapa di surga, kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah kami nikmati bersama-sama dalam sepanjang ibadah kami saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam rangkaian penyembahan kami pada siang hari ini, kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, kami boleh pahami, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kepada kedua saudara kami yang telah menerima pemberkatan nikah pada saat ini, kiranya kedua saudara kami ya Tuhan menjalani rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada mereka dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Terima kasih juga Bapa di surga, kami telah menyaksikan pemberkatan nikah kedua saudara kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kedua saudara kami yang telah menerima pemberkatan nikah pada hari ini Tuhan. Engkau mampukan dalam menjalani rumah tangga yang Tuhan karuniakan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, sehingga rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa dalam penyembahan kami telah memberikan korban syukur kami kepadamu. Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, biar berkenan kepadamu, berguna dalam pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah
kembalikan berlipat kali ganda kepada mereka lewat usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kelanjutan penyembahan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, dan ibadah kita akan ditutup dengan doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan satu pujian berkat kemurahan. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh melihat dan menyadari kita bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan dan berkat dari Tuhan, kita mampu menjalani hidup kita. Kita tahu kedua saudara kami dalam menjalani tanggung jawab yang baru. Tuhan Yesus yang akan selalu ada dengan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. kedua saudara dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, burunglah kamu dalam damai sejahtera, pegang teguh firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan kamu. Bukalah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah daripada Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai dan memelihara kamu mulai pada hari ini sampai Kristus datang kedua kali melantik segala sade-sadenya. Amin. Terpujilah Tuhan untuk ibadah yang boleh kita lakukan pada hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh membawa berkat bagi kita semua. Saya mewakili Badan Pengurus Majelis Klasis dan juga Badan Pengurus Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat Gereja Tibai Jemaat Barua mengucapkan untuk kedua saudara kami dan seluruh keluarga atas pernikahan yang boleh diterima sebagai anugerah dan berkat daripada Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya gembala yang baik, gembala yang agung yang akan selalu menggembalakan dan memelihara rumah tangga saudara kami
saudara kami Cynthia. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya untuk sesi foto kami persilakan panitia untuk melanjutkan. Terima kasih. Silakan. Oke, ibadah pemberkatan pernikahan dan Debbie telah selesai. Sudah masuk sesi keluarga. Boleh semua hamba-hamba Tuhan bisa berfoto mungkin sebelum kembali. Ayo silakan maju ke depan. Semua hamba-hamba Tuhan. Ini yang kamera tengah. Oke. Katanya lihat sini ya. 1, 2, 3, lagi 2. Oke. Pendek. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3, lagi 2. Sabar, sekali lagi. 1, 2. Oke. Ya, boleh. Ayo. Apa? Oke. 1, 2, 3, lagi 2. Makanya semuanya 1, 2, 3. Oke, ini sudah masuk sesi foto-foto ya. Dan itu pengantin akan berganti busana. Kasih ke belakang saja.
Ganti Romai Komi. Oke. 1, 2, 3 lagi 2. Senyum-senyum Komi. 1, 2, 3. Oke. Ya, kamera sini ya. Oke, 1, 2, 3 lagi 2. Sabar, Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Ingat ya duduk dulu. Oke, 1, 2, 3 lagi 2. Sabar. Lagi 1, 2. Lagi. Oke. Perempuan. Hanya Dewi. Karung lapar. Masih ada kan? Oke, kalau masih ada. Oke, matanya lihat sini ya, senyum. 1, 2, 3 lagi 2. Lagi. Bebas. 1, 2, 3 bergerak. Oke. Saudara mama ada. Udah pernah? Keluarga besar. Atau begini, saudara minta dulu toh. Oke, boleh geser ke kiri. Haji Eka Tabe. Pas. Ya, minum. 1, 2, 3 lagi 2. Tahan. Lagi. 1, 2, 3 lagi 2. Magaya. 1, 2, 3. Tunggu mie bagus. Hei, panggil. Dayang-dayang. Indri di mana? Indri. Bertiga ya? Jangan terus bertiga, jangan. Geser ke kanan sedikit. Ke kanan. Pas. Iya. Oke. 1, 2, 3 lagi 2. Magaya. 1, 2, 3. Cantiknya mama 2. Selamat dibina tinggal sama kasih. Oke, lanjut guys. Oke, sama dulu. Oke, 1, 2. Oke, lagi senyum. Oke.
salam buat adekku Om Pik yang pengantin. Oke, yang mana pengantin perempuannya? Si Debbie. Oke, nanti disampaikan. Kenapa tidak hadir ke Hilda? Oke, lihat kamera 1, 2, Tres. lagi 1, 2, 3, 2. Saya 1, 2, 3. Oh, Tai. Oke. Saudara Mama, jangan Mama sini. Kemana aku tadi kan? Lihat kamera. Lihat kamera. Sekarang sedikit ke Debbie ya. Teks. 1 ya. 1, 2. Makasih 1, 2, 3. Oke. Salam sama pengantin perempuan Debbie letting dari sama Kristen makanya. Oke, jadi hati timban kepala viral nanti disampaikan. Sudah me, tamay. Kita hadir kesan di perantauan ini Om Pik. Oh, tabe Om. Oke, 1, 2. Ya. Lagi 1, 2. Saya 1, 2. Oke. Sekarang sesi foto berdua. Ini ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Saling lihat. 1, 2, 3. Oke. Sudah masuk sesi foto berdua sebelum ganti baju. Lang, sedikit ke tengah-tengah ini. Sini udah. Ya, aku tengah-tengah sedikit biar aku tengah. Ya, pas itu deh. Aja ya. Oke, dekat-dekat kepala sedikit next sini. Ya, 1, 2. Ada kakak Om Pik cantiknya. Yang mana kakak muka? Hilda. Yang mana kakak? Coba next sedikit ke saya. 1, 2, 3. Ya, ambil lembut next. Bisa kalau lewat sebentar Bang. Bisa. Lewat misalnya. Oke, masuk di live-nya. Jalan ke sini, pegangan. Pegangan tangan di bawah bagus, pegangan tangan di bawah, pegangan jari-jari. Jari-jari di situ. Ya, belok atau. Jalan pergi ke sini pelan-pelan. Ya. Untuk Pik yang pakai seragam baju merah, bilang saja yang mana Mas Oscar. Oke. Nanti aku nyari infonya. Ya. Itu untuk Jangan gini. ya. Ada masih dikit jadi ya begitu deh. Tahan, tunduk, jadi sedikit, cium keningnya sedikitnya. Tutup mata. Mah. Lihat ke kamera saya lagi. Lihat kamera. Oke. Ya. Dekat sedikit kepala mulai sih. Dekat kepala saya. Ya.
Ya gitu. Keren. Keren ya sahabat. Next ini kepalanya. Next. Ya. Ya memang koleksi. Oke, sama-sama dari semua ke bawah. Iya. Oke. Ya. Guys. Udah. Ini guys. Ya, saatnya pengantin ganti baju. Kita akan kembali ke tempat resepsi di Pangkonan. Apa namanya Pangkonan apa? Nah, apa pemberatan ini? Kaki. Oke guys, sampai berjumpa di tempat resepsi ya. Ini yang 200 lagi menonton ini. Sabar, kita akhiri dulu karena acara sudah selesai. Kita kembali ke tempat resepsi. Oke, sampai jumpa di sana. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, follow, and share. Terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.